Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah asal-usul Palestina yang bisa kalian ketahui. Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada tanggal 15 November tahun 1988 di Algier oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Pada 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas non-negara sejak tanggal 22 November tahun 1974 yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah deklarasi kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina, ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai mewakili rakyat Palestina, dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan penolakannya terhadap kekerasan dan terorisme. Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara, Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian tepi barat dan jalur Gaza. Pengambilalihan jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas menguasai tepi barat dan diakui secara internasional sebagai otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas jalur Gaza. Pada bulan April tahun 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai. Hingga tanggal 18 Januari tahun 2012, 129,66,8% dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina tetapi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai wakil rakyat Palestina. Selain itu, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kanan karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kanan yang datang dari Jazirah Arab. Bangsa Kanan membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Al-Qolan, Akka, Haifa, Biru al-Saba, Bersheba, dan Bethlehem. Kota besar Kanan saat itu adalah Sekim dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Asdod, Akko, Gaza, Al-Majdal, Jaga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bisan. Kedatangan Nabi di Palestina.
Sekitar 1900 SM, kedatangan Nabi di Palestina diawali kedatangan Nabi Ibrahim yang pada saat itu kekuasaan Palestina, Al-Quds, dipegang oleh Malkisadik. Kemudian Nabi Yakub yang mempunyai anak sebanyak 12 orang. Keturunan Nabi Yakub kemudian dinamakan sebagai Bani Israel. Israel adalah julukan bagi Nabi Yakub. Kekejaman Firaun ketika itu memaksa Bani Israel keluar dari Palestina dan mendiami wilayah Mesir. Nabi Musa di Palestina. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun, tetapi Nabi Musa berpulang sebelum membawa kembali Bani Israel ke wilayah Palestina. Nabi Yusya bin Nun memimpin Bani Israel. Pada 1190 sebelum Masehi, sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun yang kemudian membawa Bani Israel menguasai daerah bagian timur Palestina. Nabi Daud memerintah Palestina. Pada 963 sampai 923 sebelum Masehi tercatat Nabi Daud juga pernah memerintah di wilayah Palestina setelah menghancurkan Raja Jalut dan menggantikan Raja Talut. Kepemimpinan Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Saat kepemimpinan Sulaiman, Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan, namun setelah Nabi Sulaiman wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu Kerajaan Israel dan Kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan Kerajaan Yahuda yang terus berlanjut sampai 586 sebelum Masehi dengan ibu kota Al-Quds. Asal kata Palestina. Sekitar 800 SM, asal kata Palestina disebutkan berasal dari kata Pilsta dalam catatan Assyria selama masa Raja Assyria Adizari III. Keruntuhan Kerajaan Yahuda. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Palestina setelah itu dikuasai oleh Kerajaan Persia 539 sampai 332 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Persia menjadi 12 wilayah dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramen Aber-Nahra yang berarti seberang sungai. Kerajaan Romawi menguasai Palestina. Sejarah kemudian menyatakan Kerajaan Romawi menguasai Palestina setelah mengalahkan kekuasaan Helenisme Yunani di bawah kepemimpinan Paranormal Agung 332 sampai 63 sebelum Masehi. Saleh menyatakan bahwa bangsa Romawi, Bizantium, menguasai Palestina pada tahun 63 sebelum Masehi dalam bentuk otonomi kekuasaan dan barulah pada 6 Masehi pemerintahan diambil alih langsung oleh Romawi. Palestina disebutkan sebagai Tanah Kanan. Pertengahan abad kelima, Palestina dalam sejarah kuno disebutkan sebagai Tanah Kanan dalam laporan pemimpin tentara King Mary. Nama itu tertulis di Tugu Adrimi, seorang Raja Al-Hatal Al-Atasena. Peninggalan Purbakala. Pada 500 sampai 14,000 sebelum Masehi, terdapat peninggalan Purbakala yang mengindikasikan manusia sudah mendiami Palestina sejak zaman batu. Hal ini diketahui saat bangsa Kanan datang dari Jazirah Arab. Sisa peninggalan Purbakala tersebut berupa tulang belulang manusia yang ditemukan di dalam gua-gua di Palestina seperti Gua Al-Amira, Irq Al-Ahmar, Al-Wat, Kubarah, dan di pegunungan Gurun Negev. Abad Pertengahan. Pada 636 Masehi, ekspansi Islam ke wilayah Palestina terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Perebutan wilayah Palestina ditandai dengan perang Ajnadid yang serupa dengan perang Yarmuk yang memakan banyak korban dari tentara Muslim dan Romawi dan dalam jangka waktu yang lama. Namun pasukan Muslim di bawah Panglima Perang Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid memenangkan peperangan tersebut dan pasukan Romawi menarik diri ke kota Yerusalem. Masa kolonial. Masa kolonial Inggris dan imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina. Setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Inggris menduduki selatan Palestina dan bagian tengahnya pada Desember tahun 1917. Pada tanggal 2 November tahun 1917, Deklarasi Balfour terjadi dengan menandatangani perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis. Padahal saat itu Palestina belum menjadi jajahan Inggris,
butuh sumber yang lebih baik saat perjanjian Balfour dilaksanakan. Tercatat sebesar 56.000 Yahudi menetap di Palestina, yang termasuk 8% dari penduduk Palestina. Pada September tahun 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara. Pada tahun 1939 sampai tahun 1945, eksodus Yahudi ke Palestina tidak bisa dilepaskan dari tragedi Holocaust yang didengungkan Eropa. Holocaust muncul karena perbuatan Nazi pada Perang Dunia II. Konflik dengan Israel. Pada tahun 1946, Transjordania memperoleh kemerdekaan dari mandat Britania atas Palestina. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, Yahudi mendeklarasikan negara Israel. Pada tahun 1948, terjadi Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan karena menang perang. Mesir memperoleh kendali atas jalur Gaza dan Transjordania mendapatkan kontrol atas tepi barat. Pada tahun 1959, Mesir awalnya mendukung terciptanya pemerintahan seluruh Palestina, namun dibubarkan. Pada tahun 1964, ketika tepi barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. Pada tahun 1967, Perang 6 Hari ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel karena Israel menang atas Perang 6 Hari. Pada tanggal 22 November tahun 1974, KTT Liga Arab 1974 menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai entitas non-negara. Pada tanggal 15 November tahun 1988, Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan di Algiers oleh Dewan Nasional PNC, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai mewakili rakyat Palestina, dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai. Penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap kekerasan dan terorisme. Pengakuan internasional. Negara Palestina. Negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Negara yang tidak mengakui kedaulatan Palestina. Per Oktober tahun 2023, 138 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui negara Palestina. Namun, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Britania Raya tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Etimologi. Kata Palestina berasal dari Yudea Palestina. Yudea Palestina merupakan nama dari tanah Yudea yang diganti oleh Kaisar Hadrian pada zaman penjajahan Romawi. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk menghapuskan jejak Yahudi di tanah Yudea. Nama ini kemudian terus dipakai sampai sekarang. Palestina bukanlah keturunan bangsa Filistin. Filistin merupakan bangsa yang datang dari Kaftor, sekarang berada di sekitar Yunani. Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk republik parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November tahun 1988 di Algiers, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh konsesi politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat 4 juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur akan dijadikan ibu kota negara. Secara de jure, kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmud Abbas dari faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duaik. Namun, secara de facto,
otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmud Abbas hanya menguasai wilayah tepi barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang diduduki, Perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran. Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Selain itu, sumber keuangannya juga berasal dari perpajakan dan pariwisata. Sebelumnya, Palestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Intifadah pertama dan Intifadah kedua. Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina PLO, Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Algier, Aljazair. Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas. Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember tahun 1988. Namun pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika. Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah Perang 6 Hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah Israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendekiawan dan media barat, Intifadah seringkali disalahartikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas. Faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.